Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwataddin hafizakumullah, saudaraku yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin, sobat Akyas, mitra muslim, hafizakumullah. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang telah begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang begitu besar menurunkan karunia-Nya, yang kita tak sanggup berhitung dengan nikmatnya yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita. Yang bisa kita lakukan terhadap nikmat-nikmatnya adalah selalu bersyukur. Alhamdulillah, tak boleh lepas dari ucapan kita untuk jadikan wiritan kita, membasahi lisan kita sebagai wujud rasa syukur minimalis kita kepada Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, ikhwataddin hafizakumullah, melanjutkan kajian kita sebelumnya mengenai kekuatan doa yang begitu dahsyat di bulan Ramadan, yang Ramadan ini bisa jadi menjadi syahrul doa, yaitu bulan doa. Kenapa demikian? Karena kemarin sebagaimana yang saya jelasin, ayat-ayat Ramadan itu terkumpul dalam satu klaster di satu surat dengan ayat yang berurutan, dan cuma 5 ayat tidak diketemukan di ayat-ayat yang lain, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 183, 184, 185, 186, 187. Dan yang luar biasa yang kemarin kita bilang ajaibil Quran, keajaiban Al-Quran, keajaiban kalam Allah. Ini meskipun pembahasannya adalah tentang masalah berpuasa, saudaraku ikhwataddin hafizakumullah, tapi ternyata ketika Allah membahas misalnya di ayat 183 di surat Al-Baqarah, ya itu kan berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kan masalah puasa. Di 184 juga masalah puasa, ayyamam ma'dudat, faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Itu juga masalah puasa. Di ayat 185 juga begitu, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat itu juga lagi-lagi membahas masalah puasa. Nah, di ayat 187 kita lompat, itu lagi-lagi juga membahas masalah puasa. Uhilla lakum Lailatul syiyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Al-ayat itu membahas puasa, saudaraku ikhwataddin hafizakumullah, yang dalam satu klaster pembahasan puasa tapi enggak membahas puasa. Itu di ayat 186 diimpit. Jadi di sela-selain di antara pembahasan bab puasa ada bab lain, yaitu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu bahas apa? Itu bahas doa. Yang kemarin bisa dicek lagi di YouTube-nya kajian online kita. Kenapa itu Allah menyisipkan di antara kajian tentang masalah puasa justru bab yang berbeda, yaitu bab doa. Rahasianya bisa dicek lagi ya, saudaraku ikhwataddin hafizakumullah. Yang ingin saya lanjutkan di sini ada lagi yang luar biasa dari Al-Baqarah 186 ini, saudaraku ikhwataddin hafizakumullah. Mari kita coba masuk ke ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Coba sampai di sini dulu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka, apabila mereka bertanya kepadamu ya Muhammad, mereka siapa? Ibadi, hamba-hambaku, bertanya tentang apa? Anni, bertanya tentang aku. Fa inni qarib, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Ada hal di frase ayat ini, di frase pertama ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, bisa dicek di mushaf Anda ya, biar enak. Maka saudaraku ikhwataddin hafizakumullah, ada sesuatu yang seolah dihilangkan sama Allah Rabbul Alamin.
Mahdhuf kalau dalam bahasa Al-Quran atau bahasa Arab. Ada sesuatu yang dihilangkan di situ. Padahal di dalam terjemahan kalau sampai cek, kalau Anda cek di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, itu di terjemahnya pasti ada kata-kata jawablah, katakanlah. Cuman pasti di dalam kurung, karena kalau ada kata-kata di dalam kurung berarti sesuatu itu tidak disebutkan. Dan itu memang tidak disebutkan di Al-Baqarah 186. Ini yang saya katakan ada sesuatu yang ajaib yang bagus kita pahami bersama terkait dengan kekuatan doa ini. Jadi coba saya ulang lagi frase pertama tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad anni, tentang aku, fa inni qarib. Tentu ada kata-kata apa? Jawablah, sesungguhnya aku dekat. Tetapi kan di situ tidak ada kata-kata jawablah. Kata-kata jawablah itu biasanya kalau semisal siakul kalam kayak begitu, sirah kayak begitu, sigah kayak begitu, itu biasa ada kata-kata kul, jawablah, katakanlah. Contoh misalnya di Al-Baqarah 189-nya, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Apa kata Allah Rabbul Alamin di Al-Baqarah 189? Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang al-ahillah, tentang hilal, bulan baru. Apa jawabannya? Apa kelanjutan ayatnya? Qul, ada kata-kata qul. Jawablah ya Muhammad. Hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Sesungguhnya bulan baru itu, hilal, itu adalah waktu-waktu bagi manusia untuk menggunakannya dalam kehidupannya, wal hajj, juga waktu untuk berhaji. Jawablah ya Muhammad. Yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepadamu ya Muhammad, jawablah ya Muhammad. Kan begitu kan ya? Itu logika kalimatnya seperti itu. Mirip seperti kalimat juga dalam surat Al-Baqarah 219. Sebenarnya banyak ya. Seperti yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri wal ansabi wal azlami rijsum min amali syaitan fajtanibu. Ada lagi, maaf. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Dari kata-kata qul, mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang khamr dan judi, katakan ya Muhammad bahwa di keduanya itu ada dosa dan manfaat bagi manusia. Namun dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Loh, katakan ya Muhammad, jawablah ya Muhammad. Coba, kan luar biasa kan ya. Tadi sudah. Ada lagi nih di Al-Baqarah 219 misalnya. Yas'alunaka 'anil tadi ayat 219 ya. Lanjutannya apa? Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Di ayat yang sama, Al-Baqarah 219. Yang tadi itu di ayat pertama. Terus di frase kedua, wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya ya Muhammad, madza yunfiqun, apa yang harus mereka infakkan. Lagi-lagi Allah bilang apa? Allah berkata apa kepada Rasulullah Muhammad SAW? Qul, jawablah ya Muhammad, al-afwa, menggunakan harta lebih dalam berinfak. So, ada lagi di surat Al-Isra, ya. Di surat Al-Isra ayat 85, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang ruh. Lagi-lagi apa? Allah berkata kepada Nabi Muhammad, jawab sama kau ya Muhammad, ar-ruhu min amri rabbi. Ruh adalah urusan Tuhanku. So, jadi mereka bertanya, yang bertanya siapa? Manusia. Yang ditanya siapa? Nabi Muhammad SAW. Terus Allah berkata kepada Nabi Muhammad, yang suruh jawab siapa? Nabi Muhammad. Yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang hilal. Allah berkata, jawab sama kau ya Muhammad, hiya mawaqitu linnas. Ketika urusan khamr dan judi, lagi-lagi Allah berkata, jawab yang sama engkau ya Muhammad,
Qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas. Itu ada dosa besar dan ada manfaatnya, tapi dosa lebih besar daripada manfaatnya. Ini disuruh jawab Nabi Muhammad. Sama ketika mereka bertanya tentang sedekah, yang disuruh jawab Nabi Muhammad. Mereka bertanya tentang apa? Tentang ruh yang sangat sulit, itu lagi-lagi yang disuruh jawab Nabi Muhammad SAW. Tapi perhatikan di Al-Baqarah 186. Ikhwatuddin hafizakumullah. Ketika hamba-hamba Allah, ketika mereka hamba-hamba Allah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang siapa? Tentang Allah. Allah nggak berkata kepada Nabi Muhammad SAW, jawab sama engkau ya Muhammad tentang diriku kepada mereka yang bertanya. Enggak. Tetapi saudaraku ikhwatuddin hafizakumullah, ketika yang ditanya itu tentang hilal, yang disuruh jawab Nabi Muhammad. Ketika yang ditanya tentang khamr, minuman keras, judi, yang disuruh jawab Nabi Muhammad. Ketika yang ditanya itu tentang infak, sedekah, zakat, yang disuruh tanya itu Nabi Muhammad. Ketika yang ditanya itu tentang ruh, yang disuruh jawab itu Nabi Muhammad. Tetapi ketika yang ditanya tentang Allah itu sendiri, Allah tidak berkata qul, jawab sama engkau ya Muhammad. Tidak. Maka di situ di Al-Baqarah 186 Allah berkata, wa idza sa'alaka ibadi anni, seharusnya kan ada qul fa inni qarib, jawab ya Muhammad sesungguhnya aku dekat. Tetapi tidak diungkap sama Allah kata-kata qul, seolah Allah berkata begini ke Rasulullah Muhammad SAW, kalau urusan khamar, urusan judi, kau yang jawab ya Rasulullah. Kalau urusan ruh, kau yang jawab wahai kekasihku. Kalau urusan infak, sedekah, kau yang jawab wahai kekasihku. Kalau urusan haji, urusan waktu-waktu haji, urusan zakat, kau yang jawab wahai kekasihku. Tetapi ketika mereka bertanya tentang diriku, tentang Allah, tentang aku Allah, kau gak usah jawab, biar aku aja yang jawab. Tahu rahasianya, saudaraku ikhwatuddin hafizakumullah? Seolah Allah ingin menyatakan ketika sudah berurusan dengan Allah, seolah kita bisa langsung, saudara. Maka doa itu ini kan bab doa. Seolah Allah menyatakan untuk urusan doa itu private. Doa itu sebuah komunikasi yang bersifat private, sebuah komunikasi yang bersifat pribadi antara seorang hamba dengan Allah. Jadi tak butuh perantara, tak butuh yang lain. Ketika sudah menyangkut kita berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Atau ada yang menafsirkan, kenapa tidak ada kata-kata qul di situ? Seolah-olah Allah ingin menyatakan kepada kita, ketika Anda berdoa, Anda memang benar-benar begitu dekat dengan Allah Rabbul Alamin. Subhanallah. Karena itu ikhwatuddin hafizakumullah, ada kesempatan bagi kita ini ikhwan wa akhwati hafizakumullah, ada kesempatan nih dari Ramadan yang penuh berkah ini. Kencengin doanya. Kenapa demikian kalau kita ngencengin doa? Karena di dalam kekuatan doa ada kekuatan hubungan yang sangat privasi antara kita dengan Allah Rabbul Alamin. Kalau sudah hubungan privat, masa ya Allah mencuekin kita? Tidak. Ud'uni astajib lakum, berdoa kepadaku maka aku perhatikan untuk aku kabulkan. Apalagi sebagaimana kemarin kajian kita, doa yang tidak tertolak adalah ketika bagi doanya orang-orang yang berpuasa di antaranya. Itu ikhwatuddin hafizakumullah. Karena itu kekuatan doa ini jangan disepelekan. Itulah Rasulullah sampai pernah bersabda, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang beriman. Di tengah wabah COVID-19 ini, sebenarnya kekuatan yang paling dahsyat adalah doa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul alim. Allahumma shallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Banyakin doa. Insyaallah kekuatan doa ini yang kemudian membuat hati menjadi tenang, dan ketenangan inilah yang membuat imunitas kita menjadi kuat, saudaraku. Tak ada satupun penyakit yang bisa menghinggapi kita kalau Allah sudah berada di dalam jiwa kita melalui sebuah kekuatan doa. Masih ada sesi yang ketiga, saudaraku ikhwatuddin hafizakumullah, tentang kekuatan doa, miracle of doa, yaitu di ayat sama, ayat yang 186 dari surat Al-Baqarah. Di situ kan ada lanjutannya kan. Yang aneh itu bukan aneh, yang ajab itu kan, di situ Allah mengatakan,
fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu da'watad da'i, ujibu da'watad da'i, ujibu da'watad da'i, dikabulkan doanya orang-orang yang berdoa. Idza da'an, apabila dia berdoa. Dikabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Berarti pertanyaannya, ada orang yang berdoa tapi dia gak berdoa, karena itu gak dikabulkan sama Allah. Ada orang berdoa tapi gak berdoa, itu disebutkan apa? Idza da'an, ujibu da'watad da'i idza da'an. Dikabulkan doanya orang-orang yang berdoa, dikabulkan doanya orang yang berdoa apabila dia berdoa. Ini yang insya Allah akan kita coba bahas untuk bisa menemukan sebuah miracle dari sebuah doa, saudaraku. Terkadang kita sering berdoa tetapi hakikatnya kita tidak berdoa, saudara. Kenapa bisa begitu? Lanjutin ngaji online di YouTube Darul Al-Khair Surabaya pada pertemuan berikutnya di kajian doa yang ketiga, saudaraku. Miracle of doa yang ketiga. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.